Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai anak-anak dengan kecacatan intelektual dan perkembangan. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai pengertian gangguan intelektual dan perkembangan. Apa sih yang dimaksud dengan gangguan intelektual dan perkembangan? Mungkin beberapa telah mendefinisikan tentang pengertian gangguan intelektual dan perkembangan. Namun, sejak tahun 1908, pengertian atau definisi tentang gangguan intelektual dan perkembangan telah mengalami 10 kali perubahan dalam mendefinisikannya. Kecacatan intelektual dan perkembangan selama terakhir ini ditekankan sebagai diagnosa kecacatan intelektual dan perkembangan bergeser pada pengukuran kemampuan kognitif menjadi campuran kemampuan kognitif dan perilaku adaptif. Gangguan intelektual dan perkembangan merupakan keterbelakangan mental dalam keadaan fungsi tertentu yang dimulai pada masa kanak-kanak dan dicirikan oleh keterbatasan dalam kecerdasan dan keterampilan adaptif. Yang kedua, di sini saya akan membahas mengenai faktor biologis dan lingkungan yang dapat menyebabkan gangguan intelektual dan perkembangan. Jadi, gangguan intelektual dan perkembangan di sini disebabkan oleh 2 faktor, yaitu dari faktor biologis dan lingkungan itu sendiri. Jadi, di mana tempat tinggal anak di lingkungan sekitarnya itu sangat menentukan sebagai faktor genetik untuk menentukan perkembangan anak bagaimana. Lah, pada perkembangan gangguan anak intelektual ini, di sini lingkungan itu mendeteksi anak bahwa anak-anak itu dengan retardasi mental jauh lebih lambat dari teman-teman sebayanya dalam menggunakan memorinya secara efektif dan mengasosiasikan dan mengklasifikasikan informasi kepenalarannya, sehingga anak-anak di sini dapat diklarifikasikan sebagai gangguan intelektual dan perkembangan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen kunci dalam mendefinisikan SLI. Di sini ada 4 komponen. Yang pertama tentang faktor genetik. Faktor genetik ini merupakan suatu faktor bawaan dari hal yang berpengaruh tentang bagaimana gen kecil dapat mempengaruhi perilaku kompleks anak dan orang dewasa. Watson dan Francis Crick mengemukakan bahwa gen mempengaruhi protein yang sangat penting dan berfungsi sebagai sistem organ yang menentukan perilaku seseorang. Yang kedua, agen beracun. Agen beracun ini biasanya didapatkan ketika seorang ibu hamil dan mengirimkan nutrisi melalui tali pusat ke janinnya dengan jalan di mana banyak zat yang dapat merusak dan berpindah ke anak yang sedang mulai berkembang dalam janin. Yang ketiga, infeksi. Pada otak, janin mulai berkembang setelah 3 minggu dari pembuahan. Selama beberapa minggu tersebut, sistem saraf pusat rentan terhadap penyakit. Apabila seorang ibu terkena penyakit rubella, kemungkinan besar anak yang dikandungnya akan terlahir dengan IDD dan cacat lahir yang cukup serius. Yang keempat, faktor lingkungan. Hubungan antara sistem dan perilaku saat ini bisa dijadikan sebagai pemahaman tentang sistem saraf pusat. Pengalaman dapat mempengaruhi perkembangan dan pemeliharaan struktur pada otak. Implikasinya, jika perkembangan sistem saraf tidak teratur pada saat pembuahan, maka sistem saraf dapat tumbuh dan berubah saat individu mengalami peristiwa baru. Artinya, lingkungan dan interaksi manusia dapat berperan dalam perkembangan neurologis dan intelektual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri anak cacat intelektual dan perkembangan. Di sini yang pertama ada kemampuan untuk memperoleh informasi. Nah, ciri-ciri dari kemampuan untuk memperoleh informasi ini yakni yang pertama, kemampuan kognitif mereka yang terbatas dan kemampuan mereka dalam memproses informasi yang diterimanya. Yang kedua, mereka memproses informasi yang diterima dengan menggunakan memori, penalaran, dan evaluasi. Yang ketiga,
Dalam klasifikasi pengaturan informasinya, anak IDD memiliki kesulitan tersendiri. Yang keempat, anak IDD tidak bisa merasakan stimulus karena mereka tidak dapat memperhatikan aspek pengalaman yang relevan. Selanjutnya, yang poin kedua, kemampuan memperoleh dan menggunakan bahasa. Kemampuan untuk mengembangkan bahasa merupakan salah satu pencapaian besar yang dimiliki manusia. Bahasa dan kognitif memiliki interaksi timbal balik. Anak IDD memiliki perkembangan bahasa yang sama dengan anak lainnya. Hanya saja anak IDD akan lebih lambat dari anak normal lainnya. Selanjutnya poin ketiga, kemampuan memperoleh keterampilan emosional dan sosial. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa banyak masalah yang terjadi dalam hubungan teman sebayanya untuk anak IDD. Kesulitan emosional dan sosial juga dapat merusak penyesuaian kerja dan komunitas. Adaptasi sosial penting bagi anak IDD. Mereka membutuhkan latihan dan mengidentifikasi isyarat sosial untuk dapat diterima teman sebayanya. Berlatih melalui permainan peran yang dilakukan oleh pendidik merupakan salah satu strategi yang bisa digunakan untuk interaksi proporsional anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Faizatur Rahmah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu tentang pendidikan yang terkait dengan inklusi siswa dengan siswa kebutuhan SLI dan perubahan kurikulumnya. Selanjutnya, mengubah lingkungan belajar dalam konteks inklusi. Aspek gerakan reformasi untuk inklusi itu adalah menyoroti prinsip-prinsip interaksi interpersonal yang dimana dibutuhkan untuk kehidupan di masyarakat yang lebih luas. Pendukung inklusi ingin anak dengan disabilitas disambut ke dalam komunitas yang sederajat di kelas. Salah satu ciri yang khas dari inklusi adalah penekanan pada sosial anak yang menyandang disabilitas dalam pengaturan inklusif. Tujuan sekolah dari sudut pandang inklusif pendukung dalam pandangan mereka yaitu adalah pentingnya dengan prestasi akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perubahan lingkungan belajar saja tidak membuat perbedaan yang mencolok. Sejumlah besar penelitian telah menguji keefektifan pendidikan inklusif untuk anak-anak dengan penyandang IDD, tetapi reformasi yang membahas diperoleh dari studi semacam itu seringkali tidak signifikasi secara pendidikan. Untuk menghindari hal-hal yang kurang menyenangkan bagi anak-anak dengan kebutuhan IDD, ini pendidik khusus bisa memberikan jalan keluarnya, yaitu jalan keluar tersebut ialah dapat berupa pemberian kelas khusus dan program pendidikan individual. Pembelajaran dalam konteks inklusi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kelas khusus. Semakin besar gangguan yang dimiliki anak, akan semakin besar kemungkinan anak membutuhkan lingkungan belajar yang khusus agar untuk mempelajari materi yang berbeda dan memberikan kelas khusus. Guru pendidik khusus memberikan perbedaan kurikulum untuk sekelompok anak-anak dengan kebutuhan tersebut. Biasanya tidak lebih dari 15 menit. Yang kedua, program pendidikan IEP. Salah satu upaya untuk mengembangkan rencana jangka panjang anak dan keluarga, pada tahun 1975 Undang-Undang Pendidikan untuk semua anak disabilitas ini berkolaborasi untuk meningkatkan dan memastikan beberapa pertimbangan yang tepat tentang rencana pendidikan anak disabilitas yang bagaimana fokus pada kekurangan dan tingkat disabilitas anak tersebut dan mencatat setiap perkembangan anak dan memastikan pendidikan yang sesuai dan yang paling efektiferensi. Kemudian tujuan merubah kurikulum. Tujuan merubah kurikulum ini yang pertama yaitu anak dapat belajar dengan bertahap, yang kedua anak dapat memahami aritmatika dan semua jenis uang, yang ketiga anak dapat mengembangkan keterampilan sosial, yang keempat anak dapat mengembangkan hobi yang dimiliki oleh anak, yang kelima anak dapat dengan mudah berkomunikasi dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Yang keenam, anak dapat mempelajari suatu kemampuan agar menjadi profesi ketika anak dewasa nanti. Selanjutnya, strategi mengajar anak dengan kebutuhan SLI. Strategi ini yaitu yang pertama, dukungan perilaku positif.
Pemberian dukungan yang ke arah positif diharapkan anak akan berperilaku positif dan terhindar dari hal-hal yang negatif. Yang kedua, perancah dan pengajar timbal balik. Pembelajaran dengan ini yaitu pembelajaran dengan cara guru mencontohkan suatu kegiatan yang diharapkan anak dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan bimbingan guru sejak awal. Yang keempat, pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini adalah bekerja sama dalam suatu kelompok agar dapat memecahkan suatu masalah. Yang kelima, motivasi. Pendidik anak dengan kebutuhan IDD harus dapat memotivasi anak. Kenapa? Karena seorang pendidik itu dapat menjadi suatu alasan anak mau belajar. Selanjutnya dari saya akan mempresentasikan PPT saya adaptasi teknologi untuk siswa SLI. Teknologi adalah sebuah alat untuk membantu siswa mempelajari materi yang disampaikan. Jadi teknologi itu alat bantu siswa SLI yang kekurangan alat untuk mengerjakan materi atau mencari informasi atau ilmu yang belum mereka dapat. Selanjutnya, anak penyandang disabilitas sangat perlu memerlukan teknologi. Kadang-kadang anak-anak dengan SLI membutuhkan stimulasi multimedia tambahan untuk menguasai konsep. Jadi, anak SLI itu beda dengan anak biasa. Mereka itu sangat membutuhkan banyak banget alat untuk memahami materinya. Suatu contoh, efek Doppler yang sering diilustrasikan dengan peluit yang mendekat dan kemudian merupakan kereta. Mungkin lebih kaya digambarkan melalui format audio dan video yang dapat diulang-ulang. Selanjutnya, perlu kita ketahui, tidak semua anak penyandang disabilitas juga langsung paham dengan teknologi di sini. Kita harus mengajari mereka satu persatu dan jangan terlalu cepat karena mereka tidak begitu cepat paham, beda dengan anak-anak yang biasanya. Selanjutnya, masalah siswa SLI dalam melakukan transisi di masyarakat. Di masa lalu yang tidak terlalu lama, sedikit atau tidak ada informasi yang tersedia tentang kemajuan siswa dengan IDD setelah mereka meninggalkan tempat tersebut. Saat ini semakin banyak penelitian yang menunjukkan bagaimana para siswa ini lakukan dalam kehidupan dewasa. Suatu contoh adalah masalah moral dilema. Di sini anak bermasalah dengan perasaannya atau hatinya karena suatu yang minus dari dirinya. Suatu contoh, si A itu tidak pandai di kelas, tidak punya prestasi apapun, dan temannya itu selalu mengejek. Bahkan yang lebih parah itu sampai disiksa. Itu yang lebih parah. Jadi membuat anak ini menjadi takut dan tidak mau masuk kelas lagi. Di sini yang lebih bahaya karena mengganggu moral anak. Selanjutnya ada pun masalah yang lain, perkembangan bahasa siswa dan keluarga. Perkembangan bahasa siswa. Di sini anak kekurangan bahasa, bagaimana mereka mengucapkan abjad dan bahasa umum sehari-hari. Jadi abjad mereka itu kurang jelas, kurang bagus, jadi kayak bukan seperti biasanya. Penempatannya kurang pas. Yang selanjutnya dari keluarga yaitu stres ekstra. Di sini lebih cenderung ke orang tua. Orang tuanya itu lelah karena mengurus anaknya yang kekurangan itu. Jadi bukan tidak mau mengurus, tapi orang tua itu juga ada capeknya. Nah, di sini itu kebanyakan orang tua menitipkan anaknya ke sekolah yang khusus. Jadi mereka menitipkan anaknya itu untuk istirahat. Sekian, terima kasih.